Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Rian di channel Sumber Rezeki. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas seputar toko kelontong atau toko sembako, khususnya untuk pemula yang ingin terjun ke dalam usaha toko kelontong. Tentunya ada 7 tips dan trik sebelum kita membuka toko kelontong sembako ini. Simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen supaya admin semangat terus dalam membuat konten-konten selanjutnya. Tips yang pertama, lokasi yang tepat. Lokasi menjadi hal paling penting dalam membangun sebuah toko kelontong. Sedikit atau banyaknya pembeli sangat ditentukan oleh letak toko. Toko kelontong biasanya menyediakan kebutuhan pokok untuk rumah tangga. Jadi, lokasi yang paling tepat dan strategis adalah di tengah pemukiman. Lokasi toko yang lebih dekat sangat disukai oleh masyarakat sekitar karena mereka tak perlu berjalan jauh untuk membeli keperluan. Anda tak perlu menyewa ruko karena bisa memanfaatkan rumah sebagai lokasi toko. Dengan begitu, modal yang Anda perlukan menjadi lebih sedikit. Dalam memilih lokasi, perhatikanlah keberadaan saingan. Jangan sampai Anda membangun toko kelontong di samping minimarket. Hal ini dapat menyulitkan Anda dalam merintis usaha. 2. Kenali calon konsumen. Setelah mendapatkan lokasi, sekarang waktunya Anda untuk mengenal calon konsumen. Konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sebaiknya lakukan survei untuk memastikan barang yang Anda jual benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat, Anda dapat segera menghitung besaran modal yang dibutuhkan untuk membeli barang dagangan pertama. Selain survei kebutuhan masyarakat, Anda juga harus memastikan tidak ada saingan di lingkungan itu. Persaingan antar toko kelontong cukup berat karena target pasar tidak begitu luas. Keuntungan yang didapat dari bisnis ini pun tidak langsung berjumlah besar. 3. Modal usaha. Ketika Anda ingin memulai sebuah bisnis, sebaiknya gunakanlah uang tabungan. Mengambil kredit usaha dari bank memang tidak salah. Namun cara ini tidak dianjurkan. Sebab Anda belum dapat memastikan bahwa bisnis yang akan Anda mulai dapat berjalan mulus atau tidak. Melihat kondisi seperti ini, akan sangat berisiko jika Anda mengambil kredit dari bank. Jika modal yang Anda miliki kurang dan terpaksa meminjam dari bank, pilihlah bunga yang paling rendah. Anda juga harus menghitung dengan teliti agar keuntungan yang didapatkan dari warung kelontong dapat menutup angsuran setiap bulan. Masih berkaitan dengan modal, pisahkanlah uang menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu uang usaha sedangkan yang kedua merupakan uang pribadi. Kedua kelompok uang ini memang milik Anda. Namun sebaiknya Anda memisahkannya untuk mempermudah pengelolaan keuangan. 4. Mencari bahan baku yang murah. Kini modal sudah di tangan dan saatnya Anda berbelanja barang-barang untuk dijual. Kegiatan ini sering disebut sebagai kulakan. Mencari grosir barang dagangan dengan harga murah menjadi tips memulai usaha toko kelontong yang keempat. Semakin murah harga barang dagangan, akan semakin besar pula keuntungan yang Anda memperoleh keuntungan. Harga barang di pasar tradisional biasanya lebih murah dibandingkan dengan toko grosir ternama. Barang yang dijual di pasar pun tak kalah lengkap. Jika Anda ingin menjual beras, sebaiknya beli langsung dari petani. Anda juga bisa membelinya dari penggilingan. Harga yang Anda dapatkan akan lebih rendah daripada distributor. Untuk meningkatkan minat pembeli, Anda bisa menjual beberapa barang dengan potongan harga. Diskon bisa Anda terapkan untuk barang yang menghasilkan keuntungan paling besar. Ada banyak metode yang dapat Anda pakai untuk memberi diskon. Misalnya potongan harga secara langsung. Pilihan lainnya, Anda bisa memberi diskon apabila konsumen telah mencapai batas minimal pembelian. Cara ini dinilai cukup efektif untuk mengenalkannya. 5. Membuat toko yang menarik. Anda pasti sudah memahami dan dapat membayangkan bagaimana kondisi di toko kelontong. Ada etalase dan barang dagangan yang menggantung di atasnya. Kemudian penjual melayani dari balik etalase. Jika Anda ingin memiliki bisnis toko kelontong yang sukses, cobalah untuk melakukan inovasi. Sebaiknya barang dagangan ditata sedemikian rupa agar tampak lebih rapi. Pembeli akan menyukai penataan seperti ini. Selain itu, Anda dan pembeli juga dapat lebih mudah memilih barang. Pisahkan barang-barang jualan sesuai dengan jenisnya. Misalnya ada rak tersendiri untuk berbagai macam gula pasir, teh, dan kopi. Sedangkan barang seperti deterjen diletakkan di tempat berbeda. Tak ada salahnya Anda meniru display yang biasanya ditemui pada minimarket dan toko swalayan. Letakkan barang yang data lebih awal di bagian depan atau bagian atas. Tujuannya agar barang tersebut dapat terjual lebih awal.
Selalu perhatikan tanggal kedaluarsa dari semua produk yang Anda jual. Jangan sampai Anda memberikan barang yang tak layak kepada konsumen. Selain berbahaya, konsumen juga bisa pergi apabila Anda melakukan kelalaian seperti ini. 6. Memberikan pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan menjadi ujung tombak dari setiap bisnis perdagangan. Orang akan lebih senang berkunjung ke toko yang harga jualnya lebih tinggi namun pelayanannya ramah. Jadi, harga murah saja tidak cukup untuk menarik perhatian pelanggan. Jika Anda bisa memberikan harga yang lebih rendah serta pelayanan yang baik, mengapa tak lakukan keduanya? Jangan lupa tersenyum kepada pelanggan yang mampir ke toko Anda. Usahakan untuk selalu berterima kasih atas kunjungan pelanggan tersebut. Dengan cara ini, konsumen pun tidak enggan untuk bersikap baik kepada Anda. Kualitas pelayanan yang baik akan menambah penilaian positif terhadap bisnis Anda. Yang terakhir, pembukuan. Hal terakhir namun paling penting dalam menjalankan bisnis yaitu pembukuan. Banyak pemilik toko kelontong yang kebingungan dengan arus dana usaha karena tidak memiliki pembukuan toko kelontong itu sendiri. Pembukuan umumnya berisi keterangan tentang jumlah dana yang keluar dan masuk. Dengan data ini, Anda dapat melacak jejak keuangan dengan lebih mudah. Keuntungan dan kerugian pun dapat ditentukan dengan lebih mudah. Sayangnya, banyak orang tidak memiliki pembukuan karena rumit. Untuk itu Anda bisa simak tips mengelola keuangan usaha kecil, agar Anda tahu bagaimana cara mengelola keuangan bisnis yang baik. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share apabila video ini bermanfaat.